Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bediler semua? Semoga kabar baik dimanapun sahabat bediler berada, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dilancarkan rezekinya, amin. Alhamdulillah, kita memasuki bulan suci Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya, dan mudah-mudahan puasanya juga sampai full nanti 30 hari atau 29 hari, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit mengulas ya sebuah kejadian tragis, yaitu kecelakaan saat mengoperasikan senapan angin, teman-teman. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut atau sebelum saya mengulas lebih lanjut kejadian ini, teman-teman, di sini saya tidak menyalahkan satu sama lain dan tidak juga untuk menghujat korban tersangka maupun yang lain. Jadi teman-teman, saya dapat WA grup atau WA dari grup senapan angin saya di 2 hari yang lalu, dan saya juga dapat berita ini di grup Facebook ya teman-teman, di grup Facebook senapan angin. Ini kejadian di Probolinggo ya teman-teman. Ini terjadi sebuah insiden tewasnya seseorang yang tertembak karena senapan angin. Ini kronologis yang saya baca dari berita, ini terjadi karena peluru nyasar, teman-teman. Jadi peluru nyasar dan mengenai korban atau mengenai tubuh korban yang cukup fatal dan sehingga menewaskan korban. Dari kronologis yang saya baca, jadi si korban ini diajak oleh temannya atau oleh majikannya mengetes senapan angin atau sedang latihan menembak lah lebih tepatnya teman-teman. Jadi si korban ini diajak untuk mengetes senapan angin di persawahan, dan sialnya pada waktu itu si korban ini sedang membetulkan target sasaran. Target kan biasanya kita kalau lagi zeroing atau lagi tes senapan, kita selalu bikin target ya teman-teman, baik itu sebuah kertas maupun hal kecil dan lainnya. Nah, si korban ini dia memasang target ya teman-teman, dan target itu sebetulnya sudah dibidik beberapa kali dan sudah ditembak beberapa kali oleh si tersangka atau yang pegang senapannya. Nah, karena kelalaian dan kurangnya safety, mungkin kurangnya konsentrasi atau apapun itu mengakibatkan si korban tertembak ya teman-teman. Nah, kronologisnya si korban ini sedang membetulkan, teman-teman. Dari berita yang saya baca, si korban ini sedang membetulkan target sasaran yang memang menjadi target tembak daripada temannya ataupun majikannya itu ya teman-teman. Dan akhirnya peluru itu tertembak dan mengenai tubuh korban, sempat dibawa ke puskesmas oleh tersangka. Mohon maaf saya katakan tersangka dan korban karena memang sudah dijadikan tersangka menurut berita yang saya baca ini. Jadi sempat dibawa ke puskesmas terdekat, tetapi takdir berkata lain dan korban meninggal ya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya teman-teman, mengucapkan turut berduka cita. Ini yang mau saya kutip atau yang mau saya ulas teman-teman. Dalam mengoperasikan senapan angin, kita harus hati-hati ya teman-teman. Kita betul-betul harus safety-nya. Karena senapan angin itu baik di jarak dekat maupun jauh atau di jarak tertentu, baik uklik maupun PCP, itu sangat berbahaya jika mengenai tubuh teman-teman. Apalagi mengenai tubuh yang bagian vital teman-teman. Itu sangat-sangat berbahaya teman-teman. Dan sebetulnya kejadian seperti ini juga bukan pertama kali ya teman-teman terjadi. Bahkan saya juga sering dapat WA grup atau WA dari grup. Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi ya teman-teman. Dan mudah-mudahan setelahnya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini ya teman-teman. Tapi teman-teman, sahabat bediler dimanapun sahabat bediler berada, kita harus bijak dalam menggunakan senapan angin ya teman-teman. Kita juga harus berhati-hati, kita harus safety dalam menggunakan senapan angin, karena hobi kita itu lumayan ekstrim teman-teman, kalau menurut saya gitu. Jadi kalau kita misalkan mau tips, ini tips dari saya ya. Di sini pun saya tidak
menggurui. Saya jelaskan sekali lagi, di sini saya tidak ada niat untuk menggurui, tapi kita sedikit mengulas ya tentang kejadian seperti ini. Ini memang sebetulnya faktor kelalaian ya teman-teman. Nah, untuk safety, untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada kalanya ketika kita latihan menembak ataupun ketika kita zeroin, pastikan mimis itu jatuhnya kemana. Mimis itu misalkan nih, kalau dinding ini ada di sebelah sini, kiri saya atau kanan, kiri ya, sebelah kiri saya. Kalau target sasaran di sini, otomatis kan mimis akan mentok gitu ke dinding ini dan akan start di sana, tidak akan menembus kemana-mana. Tapi harus juga diperluas, dindingnya itu sebatas mana, selebar mana, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai dindingnya pun target sasaran kita itu sedikit kecil dan kita meleset pelurunya, dan peluru itu kita nggak tahu jatuhnya kemana, itu sangat berbahaya teman-teman. Tapi kalau mau lebih safety lagi, saran saya teman-teman, kita zeroing di atas aja, dan di atas pun harus jelas peluru itu jatuhnya kemana. Jangan di atas tetapi di belakangnya itu ada rumah 2 tingkat, itu berbahaya juga teman-teman. Kita benar-benar harus safety lah teman-teman dalam mengoperasikan senapan angin, agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi teman-teman. Dan semoga juga itu kejadian yang terakhir kalinya ya teman-teman. Bahkan saat kita berburu pun kita harus benar-benar memperhatikan jatuhnya mimis ini kemana, teman-teman. Harus kita selalu waspada, jangan kita sambil shot dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Sebetulnya juga ini yang diekspos media juga mungkin ini hanya salah satunya, dan sebetulnya di kampung saya pun pernah ada yang kejadian mimis nyasar, tetapi nanti kita akan ulas lagi lebih lanjut lain kali. Nah, untuk teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kita harus safety teman-teman dalam menggunakan senapan angin, baik uklik maupun PCP, karena hobi kita termasuk agak sedikit ekstrim ya teman-teman. Kita juga harus memperhatikan keselamatan baik kita ataupun yang lain saat kita mengoperasikan senapan angin. Oke teman-teman, sekali lagi saya turut berduka cita atas kejadian di Probolinggo itu, dan semoga korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga kejadian hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita agar kita lebih safety lagi dalam mengoperasikan senapan angin. Dan tentunya juga di sini saya juga tidak ingin menggurui atau tidak punya niat untuk menggurui, tetapi kita sama-sama sharing lah teman-teman. Untuk mengoperasikan senapan angin itu kita harus benar-benar safety. Oke, hanya ulasan singkat yang saya ulas ya dari kronologi yang terjadi di Probolinggo ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengatakan mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, karena ini sangat memprihatinkan ya teman-teman. Juga nanti mungkin kedepannya kita akan dipersulit nih soal urusan senapan angin oleh pemerintah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu selain merugikan kita maupun yang lain juga sangat memprihatinkan ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar dan sampai 30 hari nanti kita lebaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, sampurasun.